Schism. Sepanjang karirnya di dunia film, Daniel Radcliffe masih sulit lepas dari karakter Harry Potter miliknya yang sudah melekat kuat di benak para penontonnya. Film-film yang dibintanginya cukup banyak dipuji, macam Hounds, What If, dan Swiss Army Man. Adalah usaha yang baik dari Radcliffe untuk menghilangkan image-nya sebagai bocah penyihir. Guns Akimbo adalah film karya sutradara Jason Lee Howden yang menduetkan dua bintang muda Daniel Radcliffe dan Samara Weaving dalam sebuah film action stylish penuh tembak-tembakan dan berdarah-darah dan sedikit toksik. Membuka film lewat adegan aksi kejar-kejaran mobil antara Nick dengan target utamanya. Film langsung tancap gas memperkenalkan brand dari game online berisi aksi bunuh-bunuhan tersebut. Kehidupan Miles, seorang programmer game, seorang vegetarian dan pecinta damai yang suka iseng di media sosial, berubah total manakala ia berurusan dengan organisasi pembuat game bunuh-bunuhan yang bernama Schism. Pimpinan Schism yang datang langsung ke apartemen Miles karena ia tak menyembunyikan alamat IP-nya. Alhasil ia dengan mudah terlacak. Mampus kau anjay. Mungkin film ini memang untuk menyindir para netizen yang bacotnya sulit dikontrol di media sosial. Bersama 3 anak buahnya, Rictor mendatangi Miles di apartemennya. Ia pun lantas memukuli Miles dan Miles mencoba meminta ampun kepada mereka. Tentunya mereka pun tak mau. Miles langsung dibius dan saat terbangun, 2 buah pistol sudah dibaut ke kedua tangannya tanpa bisa dilepas. Anjay, mampus kau. Miles yang baru sadar dari bius panik bukan kepalang melihat 2 buah pistol menempel di tangannya dan harus menerima kenyataan bahwa ia diberi waktu 24 jam untuk bertarung sampai mati melawan Nix, si pembunuh gila sang juara bertahan di dalam game tersebut. Miles pontang-panting berusaha menghindar dari kejaran Nix. Miles berhasil kabur dari Nix dan sampailah ke tengah kota dengan kondisi tampilan yang cukup keren. Konyolnya dia meminta bantuan kepada polisi dan para polisi itu malah mengejar Miles. Pastinya dia lari dari kejaran polisi-polisi itu dan melewati gang-gang antara apartemen. Ia pun tertembak oleh electric gun dan tanpa sengaja saat dia kejang, dia juga menembak polisi itu. Lagi-lagi dia berhasil lolos dari kejaran Nix dan menumpang ke mobil mantan pacarnya yang bernama Nova. Miles dan Nova berhasil menjauh dari kejaran Nix. Saat Miles menunjukkan pistol yang di tangannya, Nova pun langsung lari dan meninggalkan Miles. Setelah itu Miles malah masuk ke sebuah tong sampah yang khusus untuk pakaian bekas. Dan setelah keluar ia berniat untuk bundir, tetapi tak jadi karena ada seorang gelandangan yang mengajaknya mengobrol. Dan akhirnya Miles meminta bantuan pria itu untuk memakaikan baju dan celananya. Miles juga diberi sebuah hotdog dan anjingnya hotdog itu jatuh ke lantai karena Miles yang tak bisa menggenggam. Dan terlihat bungkusnya berada di sampingnya. Bukan ding. Miles yang pergi ke kantornya dan meminta bantuan temannya untuk menghapuskan malware di HP-nya yang bisa membuatnya terlacak.
Dan keadaan di sana pun kacau setelah Nix datang dan mulai menembaki Miles. Dan tibalah di sebuah gedung, Miles yang tak sengaja menembak sebuah tabung dan meledak. Kemudian api yang berkobar membuat Nix takut dan terdiam di pojokan. Ternyata Nix fobia pada kobaran api setelah dia dan orang tuanya mengalami kecelakaan mobil. Itulah sebenarnya kesempatan Miles untuk membunuh Nix, tapi Miles malah pergi meninggalkan Nix. Nova malah terancam akan dibunuh oleh Rictor seandainya Miles tidak melawan Nix. Tak ada jalan lain, Miles pun harus melawan Nix demi keselamatan diri dan orang-orang yang ia sayangi. Miles dan Nix akhirnya bekerja sama untuk membantai sang pemimpin Schism. Dan aksi tembak-menembak di kandang Schism pun terjadi setelah semua pasukan level rendah mati di tangan mereka berdua. Anak buah yang berlevel tinggi pun dikirim untuk menghabisi Miles dan Nix. Namun mereka kurang beruntung saat berhadapan dengan Nix dan Miles, yang akhirnya mereka pasukan level agak tinggi itu harus menghadap sang ilahi. Rictor membawa Nova dan hendak kabur menggunakan sebuah helikopter. Dan betapa jeniusnya si Nova ini, ia meninggalkan jejak agar Miles dengan mudah mengetahui posisi mereka. Nix pun tewas karena bom bundirnya. Miles sampai ke rooftop gedung dan bertemu dengan Rictor dan Nova. Setelah sedikit berbincang-bincang, Miles menembak Rictor, tapi meleset. Dan setelah tertembak beberapa kali oleh Rictor, ternyata nyawa Miles masih lengket di badannya. Dan dia pun menghajar Rictor lalu menjatuhkannya dari rooftop dan prot. Rictor pun tewas jatuh dari atap gedung. Dan karena kehilangan banyak darah, akhirnya Miles juga tewas. Tapi bohong. Terlihat di akhir film, Miles yang telah berubah total dari sebelumnya culun kini menjadi seorang yang cukup sangar. Dan film pun selesai. Film ini cukup seru untuk ditonton. Aksi-aksi konyol Daniel Radcliffe sangat menghibur, walaupun banyak juga adegan-adegan yang agak absurd. Itulah rangkuman cerita dari film Guns Akimbo. Semoga bisa menjadi referensi kalian. Langsung aja cus nonton filmnya.